on your London streets of the Bay or not. Selamat siang Sobat-Sobit Koptari yang saya kasihi. Perkenalkan, saya Romo Elvin dari Ordo Karmel. Saya dalam kesempatan Rapat Koptari tahun 2024 ini menjadi pemateri berbicara mengenai harta benda gereja. Harta benda gereja tentu saja sesuatu yang sangat penting untuk diketahui, untuk bagaimana tarekat-tarekat hidup bakti dan juga anggota-anggotanya mengelola harta benda tersebut untuk kebutuhan misi tarekat maupun juga misi gereja. Hukum kanonik mengatur hal-hal yang penting berkaitan dengan pengelolaan harta benda dalam tarekat religius. Namun tentu saja kesetiaan kita kepada karisma itu menjadi dasar dalam hal pengelolaan harta benda tersebut. Karena itu semakin kita setia kepada karisma kita masing-masing, karisma tarekat masing-masing, semakin kita dapat mengelola harta benda itu dengan baik. Hukum kanonik juga mengharapkan para pengelola yang secara langsung berurusan dengan pengelolaan harta benda tersebut melakukan kewajibannya dengan sungguh-sungguh, melakukan kewajibannya sesuai dengan baik itu tuntutan hukum gereja maupun tuntutan-tuntutan hukum sipil. Kiranya harta benda yang kita miliki, yang tarekat-tarekat miliki, itu dapat dikelola dengan baik, bukan dari sisi finansial untuk dikejar, tetapi terutama untuk menjalankan misi tarekat dan demikian menjalankan misi gereja. Dengan keberpihakan yang tentu saja tidak bisa digantikan, ya, keberpihakan kepada orang-orang miskin dan terpinggirkan. Terima kasih. Salah satu sesi dalam sidang pleno Koptari di Bali pada tahun ini adalah pembahasan mengenai harta benda kongregasi. Mengapa hal ini dianggap penting untuk dibahas? Karena kita mau menanggapi seruan tahun jubileum, di mana salah satu dari 3 tema besar itu adalah perhatian kita untuk melindungi atau memelihara alam ciptaan. Salah satu alam ciptaan yang dianugerahkan Tuhan kepada kongregasi-kongregasi itu kan adalah harta benda yang berupa tanah dan yang lain-lainnya. Maka sidang kali ini mengajak para peserta untuk menyadari terutama tinjauan hukum kanonik supaya semakin memahami tujuan dari harta benda gereja, khususnya harta benda tarekat yang memang dipercayakan oleh Tuhan kepada tarekat-tarekat untuk dikelola dengan baik, ya, seperti yang dikatakan dalam diskusi kemarin, ya, tujuannya untuk melayani misi gereja. Demikian. Oke, terima kasih. Saya bersyukur bahwa kemarin boleh mengikuti sidang Koptari, khususnya membicarakan tentang harta benda gereja. Suatu hal yang paling mendasar bagi saya, karena berbicara tentang harta benda gereja itu mengingatkan kita semuanya bahwa kita itu bagian dari gereja. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita miliki, apapun yang akan kita alih tangankan, semua mesti secara prosedur itu harus benar. Karena kalau enggak, di kelak kemudian akan menimbulkan suatu problem bagi kongregasi. Hal yang kedua yang paling mendasar sebenarnya adalah diingatkan bahwa segala yang kita punya, entah itu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, atau itu semuanya kan hanya sebagai sarana pewartaan gereja. Maka harus kita kelola dengan baik sesuai dengan tujuan keberadaan sarana ini. Maka di dalam memperoleh, memiliki, mengelola, dan mengalih tangankan ini, semua harus legal. Formalnya harus ada, baik secara gerejawi maupun secara sipil, itu harus kita perhatikan. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah soal kelengkapan dokumentasi yang kita punya. Karena kalau tidak dilengkapi dokumentasi yang diperlukan,
pada suatu saat kita akan mengalami suatu kesulitan, pada saat ada pihak-pihak lain yang ingin mempermasalahkan, atau mungkin di antara kita sebagai warga gereja saling mempertanyakan hal itu, maka memang soal dokumentasi, pengarsipan itu harus sungguh-sungguh dikelola dengan baik. Yang ketiga yang paling penting bagi saya dalam tata kelola ini, karena kita itu merupakan bagian dari gereja, maka komunikasi kita dengan ordinaris setempat maupun dengan rekan seperjalanan antar kongregasi itu harus sungguh-sungguh terbuka dan jujur. Karena dengan keterbukaan dan kejujuran dalam semangat sinodalitas itu selalu ada jalan keluar. Tapi kalau enggak ya mungkin suatu saat kita akan mengalami kesulitan tersendiri. Maka kalau kita ingin menampilkan wajah gereja, maka sebaiknya apa yang dikehendaki yang menjadi kebijakan dengan ordinaris setempat ya kita mengikutinya, karena kita itu hadir kita dimanapun menampilkan wajah gereja. Itu yang bagi saya harus diusahakan bersama-sama dengan gereja yang lain. Lalu aspek yang lain di dalam pengelolaan, di dalam pengadaan mesti mengemukakan dimensi atau aspek solidaritas dan subsidiaritas di antara kita bersama. Solidaritas supaya apa? Kita berbela rasa dengan orang-orang yang memang ada di sekitar kita, dengan rekan kerja, tapi terlebih dengan orang yang kita layani supaya kita tidak membuat jarak dengan mereka. Dan subsidiaritas saya kira kita mengambil bagian sesuai dengan kemampuan kita. Bagi gereja sendiri atau dalam kehadiran kita sebagai bagian dari gereja, sejauh kita bisa mengusahakan, kita mesti mengusahakan tapi terkomunikasikan dengan ordinaris setempat. Maka itu perlunya bagi saya dalam tata kelola harta benda gereja itu harus mengedepankan asas solidaritas dan subsidiaritas bagi teman-teman maupun orang yang kita layani. Saya kira itu beberapa hal yang bagi saya menjadi suatu catatan penting bagaimana kita diingatkan oleh Romo berkaitan dengan tata kelola harta benda gereja. Karena itu kita bagian dari gereja, maka mudah-mudahan apa yang kita punya, yang kita usahakan, yang kita perjuangkan sungguh-sungguh sadar akan tujuannya, tapi juga merepresentasikan penghayatan hidup kita sebagai seorang religius yang berkaul. Terima kasih.